Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Rami Ilahi dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang sikap. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Baiklah, pada materi sikap ini kita akan membahas tentang definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan yang terakhir teori pembentukan atau perubahan. Definisi sikap. Definisi sikap ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada berorientasi pada respon, yang kedua berorientasi pada kesiapan respon, dan yang ketiga berorientasi pada skema triadik. Yang pertama itu definisi yang berorientasi pada respon, yang menurut Louis Thurston, Rensselaer, Likert, Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan, yang dimana perasaan yang dimaksud seperti perasaan mendukung favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek. Kemudian yang kedua, definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Definisi ini menurut Chap, Bagardus, Lafir, Mann, Alford. Menurut mereka, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kemudian mereka juga kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Kemudian yang 3, suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan menurut Lafir. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik, yang dimana sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Kemudian, keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Ini menurut Seckert dan Beckman. Kemudian di sini kita akan membahas juga tentang komponen atau struktur sikap. Di sini komponen atau struktur sikap ini terbagi menjadi 3. Yang pertama kognisi. Kognisi ini berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Kemudian yang kedua afeksi. Afeksi ini berupa seperti emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek tersebut. Yang ketiga, konasi. Konasi ini berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Nah, ini merupakan model trikomponen. Kemudian ada karakteristik sikap. Di sini karakteristik sikap ada 4 menurut Brigham tahun 1991. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Di sini ada juga sikap versus perilaku. Sikap predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Kemudian yang terakhir, sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Di sini juga ada faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, kemudian saling mempengaruhi, kemudian mempengaruhi pola perilaku tersebut.
Nah, di sini faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ini, yang pertama pengalaman pribadi, yang dimana di sini pengalaman kita pribadi yang kita alami sehari-hari itu bisa dikatakan sebagai sikap kita. Kemudian kebudayaan, budaya yang ada di daerah atau di sekitar kita juga mencerminkan perilaku atau sikap kita. Kemudian orang yang dianggap penting, seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin. Kemudian ada juga di ini sikap media massa. Tentu saja media massa sangat mempengaruhi terhadap sikap kita karena media massa merupakan mainan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima itu institusi atau lembaga atau disebut juga dengan pendidikan dan agama. Tentu saja pendidikan dan agama ini mempengaruhi sikap kita karena dari pendidikan kita berperilaku baik buruknya itu dari pendidikan. Kemudian dari agama itu mencerminkan apakah kita itu mendalami agama tersebut atau tidak, seperti itu. Baiklah, yang terakhir itu faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap menurut Katz tahun 1960. Yang pertama ada utilitarian atau function, yang dimana ini dimaksud sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Kemudian yang kedua, knowledge function, yang dimana dimaksud ini sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua ada value expressive function, yang mana dimaksud sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Kemudian yang keempat itu ada ego defensive function, yang dimana sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego yang ada di dalam diri kita. Kemudian ada teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Di sini teori tersebut ada 4. Yang pertama itu ada teori keseimbangan, yang kedua teori konsistensi kognitif afektif, yang ketiga teori ketidaksesuaian, dan yang keempat teori atribusi. Baiklah, langsung saja kita akan membahas teori pertama, yaitu teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider tahun 1958, bagaimana sikap kita berkenan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori menurut Fritz melibatkan yang pertama itu ada teori Parseipper, yang kedua orang lain, yang ketiga objek lain atau seseorang, yang dimana objek lain atau seseorang ini disebut dengan X. Kemudian ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini seperti sependapat, orang yang disukainya atau perceiver tidak sependapat dengan orang yang tidak disukainya. Kemudian ketidakseimbangan di sini dimaksud juga dengan perceiver tidak sependapat dengan orang lain yang disukainya atau perceiver ini sependapat dengan orang lain yang tidak disukainya. Kemudian ketidakseimbangan, perubahan untuk mencapai keseimbangan. Nah, ini merupakan bentuk silence traits. Dapat kita lihat. Kemudian teori kedua yaitu konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Kognitif disesuaikan dengan afektif, sedangkan afektif ini disesuaikan dengan kognitif. Jadi keduanya saling berhubungan ya teman-teman. Kemudian jika terjadi ketidaksesuaian di keduanya ini, maka berusaha mengubah kognitif agar sesuai dengan afektif,
berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa jika keduanya itu tidak saling sesuai atau adanya ketidaksesuaian, maka berusaha untuk keduanya itu menjadi sesuai, baik kognitifnya yang dirubah agar secara menjadi afektif maupun afektif yang dirubah sesuai dengan kognitif. Kemudian kognitif diubah mengikuti afektif, yang dimana sikap terhadap merokok misalnya afektif suka merokok, sedangkan kognitif ini tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Kemudian merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Kemudian jika afektif diubah mengikuti kognitif, contohnya seperti sikap terhadap bakso langganan, yang dimana di sini kalau kognitif tahu bahwa bakso tersebut ternyata dari daging tikus, sedangkan secara afektif ia itu suka bakso tetapi tidak suka makan bakso, seperti itu. Kemudian teori ketidaksesuaian, yang dimana sikap akan kemudian teori ketidaksesuaian atau dissonance teori, yang dimana sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua. Yang pertama itu akibat pengambilan keputusan, yang kedua akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi itu mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya sikap minus pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Nah, yang lama-kelamaan sikap berubah menjadi plus agar tidak dianggap pemberi harapan oleh lingkungan sekitar. Kemudian teori keempat ini teori atribusi atau attribution theory, di mana berbeda dengan ahli pada umumnya. Mengapa? Karena di sini sikap dijelaskan berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat minus sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Kemudian perubahan perilaku itu menunjukkan perubahan sikap. Contohnya perilaku tidak mencontek. Tentu saja perilaku tidak mencontek ini tentu akan dipuji oleh guru, nilai tetap baik. Sikap minus pada mencontek, tidak suka mencontek. Terima kasih teman-teman.